Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desi Dwi Syafriani Putri dengan NIM 2205124249. Nah, kali ini saya akan menjelaskan analisis gaya bahasa pada novel Menjadi Tua dan Tersisi karya Fanny Krisma. Baik, langsung saja. Yaitu gaya bahasa pertama, gaya bahasa simile. Simile merupakan gaya bahasa pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Contoh seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Menurut Tarigan tahun 1984. Nah, berdasarkan data yang ada, gaya bahasa simile yang terdapat dalam novel MTT adalah sebagai berikut. Hidungnya seperti terung besar. Nah, hidung merupakan alat pencium. Pada simile di atas, tokoh Safira membandingkan hidungnya dengan buah terung besar. Padahal buah terung merupakan buah yang dapat disayur dan dimakan. Simile tersebut memberikan gambaran bahwa indera pencium yang dimiliki Safira ukurannya begitu besar sehingga wajahnya kelihatan menakutkan dan tidak menarik. Nah, fungsi simile di atas memberikan efek keindahan dalam cerita. Dengan membandingkan hidung dan terung besar membuat bentuk wajah tokoh Safira tidak menarik dan tidak enak dilihat, sehingga membuat cerita lebih indah dan lebih hidup. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa personifikasi. Nah, gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Menurut Tarigan tahun 1984. Nah, berdasarkan data yang ada, gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam novel MTT adalah sebagai berikut. Langit-langit putih yang membisu. Nah, berdasarkan personifikasi di atas, langit atau awan yang berwarna putih dianggap seperti manusia bisu atau tidak bisa berbicara. Personifikasi tersebut mengandung arti sebenarnya, yaitu menggambarkan suasana yang sunyi dan sepi tanpa ada keramaian sedikit pun di ruangan itu. Personifikasi di atas memberikan gambaran suatu kesunyian tanpa ada suara atau orang di dekatnya. Nah, fungsi personifikasi di atas memberikan efek keindahan dalam cerita dengan menghubungkan langit putih yang memiliki sifat seperti manusia, sehingga membuat cerita menjadi lebih indah dan menarik. Selanjutnya ada gaya bahasa hiperbola. Hiperbola merupakan jenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan jumlah, ukurannya atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengukurannya. Menurut Tarigan tahun 1984. Nah, berdasarkan data yang ada, gaya bahasa hiperbola yang terdapat dalam novel MTT adalah sebagai berikut. Saya melayang beberapa detik hingga akhirnya tubuh itu terhenti di permukaan aspal yang keras, memecahkan kepala dan menghancurkan belulang tubuhku. Nah, hiperbola di atas melebih-lebihkan kenyataan sebenarnya sehingga tidak masuk akal karena semua yang dirasakan Safira hanyalah hayalannya. Safira menghayal ingin bunuh diri dengan terjun dari lantai bertingkat yang membuat tubuhnya hancur karena putus asa tidak diterima kerja dari rumah sakit manapun. Hiperbola tersebut mengandung arti sebenarnya, yaitu untuk menghilangkan rasa kesal Safira ingin bunuh diri dengan menjatuhkan tubuhnya tepat di atas aspal yang sangat keras sehingga menghancurkan seluruh badannya. Hiperbola memberikan gambaran seseorang menghayal untuk bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari bangunan bertingkat karena putus asa tidak diterima kerja. Nah, fungsi hiperbola di atas memberikan efek keindahan dalam cerita. Tokoh Safira yang menghayal untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian membuat tubuhnya hancur tidak berbentuk lagi, dan semua itu tidak benar-benar terjadi, membuat cerita tidak masuk akal, sehingga tokoh lebih hidup dan cerita lebih menarik. Selanjutnya gaya bahasa litotes. Litotes merupakan gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurang-kurangi dan kenyataan yang sebenarnya dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya untuk merendahkan diri, menurut Tarigan tahun 1984. Nah, berdasarkan data yang ada, gaya bahasa litotes yang terdapat dalam novel MTT adalah sebagai berikut. Diriku amat busuk, berbau sampah, kotoran, dan berbagai hal yang menjijikkan. Nah, bau sampah dan bau kotoran merupakan sesuatu yang tidak diinginkan semua orang,
karena baunya sangat tidak sedap yang bisa mengganggu aktivitas dan pemandangan. Nah, pada litotes di atas, Safira membandingkan kehidupannya dengan bau sampah, bau kotoran, dan hal-hal yang menjijikkan. Kehidupan Safira dirasakan sangat rendah dan menyedihkan karena selalu tak diterima bekerja di rumah sakit tempatnya melamar kerja. Safira juga merasa hidupnya tidak berarti apa-apa karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Litotes tersebut memberikan gambaran seseorang yang merasa putus asa, sehingga dia menganggap dirinya rendah dan tidak memiliki arti apa-apa bagi orang lain. Gaya bahasa selanjutnya, gaya bahasa metafora. Metafora merupakan gaya bahasa berupa perbandingan analogis dengan menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Menurut Keraf dalam Tarikan, berdasarkan data yang ada, gaya bahasa metafora yang terdapat dalam novel MTT adalah sebagai berikut. Diam itu emas. Nah, emas merupakan benda mati berbentuk logam berwarna kuning yang biasa digunakan untuk membuat perhiasan seperti cincin, gelang, dan sebagainya. Pada personifikasi di atas, emas digunakan untuk membandingkan sikap seseorang yang diam tapi membuahkan hasil. Nah, metafora tersebut mengandung arti yang sebenarnya, yaitu bersikap tidak banyak berbicara tapi banyak melakukan sesuatu yang bernilai atau berharga. Metafora tersebut memberikan gambaran bahwa bersikap tidak banyak bicara tetapi membuahkan hasil itu lebih baik daripada banyak bicara tetapi tidak ada hasilnya. Fungsi metafora di atas memberikan efek keindahan dalam cerita, sehingga cerita lebih hidup dan indah. Emas merupakan benda berharga yang disamakan dengan sikap seseorang yang diam. Bersikap diam tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, akan lebih baik daripada banyak bicara tetapi tidak ada hasilnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.